Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, kembali lagi jumpa dengan saya. Kali ini saya ditemani Mas Eka dari pabrik Shimizu ya. Ya benar, saya memang berada di lokasi pabrik Shimizu. Sebagaimana kemarin sudah pernah saya umumkan ya bahwa saya mau kunjungan ke sini. Nah, nanti kenapa saya bawa Mas Eka ke sini untuk nemenin saya? Karena kawan-kawan banyak mengajukan pertanyaan kan kemarin, jadi kita nanti akan membahasnya satu persatu. Tapi sebelum kita membahas tentang tanya jawab, kemarin itu kan beberapa orang itu komentarin katanya takut saya nggak objektif lagi nanti menilai Shimizu. Katanya nanti yang bagus-bagusnya aja. Jadi gini, kawan-kawan ya, sebetulnya ketika saya diundang Shimizu itu, saya langsung nyari-nyari ya, Shimizu itu perusahaan siapa sih gitu. Ternyata ini perusahaan asli 100% Indonesia, ya nggak ada modal asing sama sekali. Sehingga saya pikir, nah ini dia nih, karena perusahaan Indonesia ya harus kita angkat ya. Terus kita sebagai bangsa Indonesia ya mendukung produksi bangsa sendiri. Nanti kawan-kawan bisa lihat ya, saya tunjukkan ketika saya keliling. Semua pekerjaannya juga orang Indonesia, jadi nggak ada orang asing. Jadi kalau kawan-kawan bilang nanti hanya bagus-bagusin Shimizu, sebetulnya ya nggak ada yang salah dengan itu. Karena apa? Kita ini mendukung penuh produksi dalam negeri, kan seperti itu ya. Nah, untungnya apa sih kita dukung produksi dalam negeri? Karena apa? Ya nanti uang kita itu nggak lari ya, nggak lari ke Italia, nggak lari ke Amerika, karena kita pakai produk mereka. Jadi kita beliin barang ya ke bangsa kita sendiri, akhirnya uang itu muter ya, nanti pada akhirnya ya akan kembali ke kita ya, pajak-pajak itu segala macam gitu. Nah kemudian tentu saya sangat beruntung ya, karena kali ini didukung Shimizu. Nanti Shimizu itu katanya sih mau minjemin saya barang-barangnya Mas, jadi nanti akan dikirim ke rumah saya, jadi kawan-kawan juga bisa belajar dari situ. Nanti kawan-kawan kalau saya ada produknya kan bisa saya tunjukkan bagaimana cara pengoperasian yang benar. Terutama pompa jet ya, banyak tuh yang nanyain. Kemudian pompa submersible Mas. Submersible ini pompa yang paling unik ya kawan-kawan, karena dia itu dimasukkan ke dalam sumur gitu. Nah untuk yang belum tahu nanti ikutin aja channel saya, nanti suatu saat akan saya bahas. Nah kemudian satu lagi nih, kenapa kita perlu mendukung Shimizu? Karena produknya itu ternyata udah diekspor ya Mas, ke negara mana aja kira-kira? Ada beberapa negara, contohnya ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand. Oh iya. Kita juga ekspor. Iya, iya. Nah itu kawan-kawan, jadi dengan mendukung Shimizu kita ini sebetulnya juga menambah devisa negara ya, karena kita jualan ke luar negeri. Kemudian satu lagi nih ya, untungnya pakai Shimizu itu karena pabriknya kan ada di Indonesia nih, tepatnya di daerah mana nih Mas? Tangerang ya? Provinsi dan Banten, Tangerang Provinsi Banten. Tangerang Banten. Jadi kalau ada apa-apa itu responnya cepat. Kemarin tuh ada yang nanya-nanya tentang service center di mana. Nanti akan dijawab Mas Eka nanti ya di sesi tanya jawab gitu. Ternyata itu nggak susah kok nyari service centernya Shimizu gitu ya. Baiklah, nanti segera akan kita mulai sesi tanya jawab. Nah untuk kawan-kawan yang mungkin pertanyaannya nggak terangkum di sini, itu biasanya karena pertanyaannya itu mirip, sehingga kita nggak akan dua kali menjawabnya. Nah nanti ada yang pertanyaannya mungkin belum terjawab ya,
Itu mohon maaf karena pertanyaannya itu ratusan kawan. Jadi nggak bisa semuanya kita rangkum di sini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan jawab ya Mas ya. Kemudian satu hal ya, nanti di video terpisah ya kawan. Saya akan menampilkan ini apa nih Mas, potongan-potongan ya. Apa istilahnya? Belahan ya. Belahan. Jadi bukan belahan jiwa ya. Bukan. Ini Belahan pompa. Belahan pompa. Belahan pompa nanti saya akan tampilkan di video yang lain. Jadi saya akan usahakan semua tipe pompa yang ada belahannya saya akan tampilkan. Jadi untuk kawan-kawan yang penasaran dengan dalemannya pompa itu kayak apa sih, nanti kita akan tunjukkan. Kalau dalemannya Mas Eka kita nggak pengen lihat. Oke, Mas Eka, kalau gitu kita mulai ya tanya jawabnya. Baik, pertanyaan pertama jadi dari Sam Rozikin. Ini kayaknya orang Malang ini kalau Sam. 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 Oke, komentarnya ya. Mantap Pak, saya pemakai setia produk Shimizu, kuat, awet, dan suku cadang mudah didapat. Cuma kelemahan Shimizu di casing pompa air yang terbuat dari plat mudah berkarat. Nah, gimana Mas? Bisa dijawab nggak? Mungkin yang dimaksud dari Mas Rojikin ini casing itu maksudnya rumah motornya ya, atau kaki yang ada di bagian bawah motornya itu ya. Kayaknya rumah motornya. Rumah motornya. Jadi memang benar itu terbuat dari plat. Cuman kalau dibilang cepat berkarat, kita itu sudah lapisi dengan cat ya. Dicat dari semua sisinya kita lapisi dengan cat. Jadi kalau seumpama supaya tidak cepat berkarat ya harus diperhatikan penempatannya. Oh, jadi nggak boleh ditaruh di luar gitu ya, dihujanin panas. Dihujanin itu nggak boleh, dihujanin, dipanasin langsung nggak boleh. Soalnya di name plate-nya kan kita sudah tulis IPX4 dan di buku petunjuknya juga kita sudah sarankan bagaimana cara penempatannya yang benar. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi jangan asal naruh ya, Mas. Oke, kita lanjutkan ya ke next. Nah, ini dari Mas Wintoko ini. Tolong untuk Shimizu speknya sesuai atau tepat dengan janjinya, dan untuk pompa otomatis pressure switch tolong dikasih pressure tank yang ada anginnya. Nah, apa ini jawabannya? Mungkin yang langsung saya tangkap ya dari pertanyaan Mas Win tadi ya. Iya. Mas Win itu mungkin yang dimaksud adalah pompa PS135. Jadi otomatis tapi small tanknya itu nggak ada, atau tangkinya itu nggak ada anginnya. Sebenarnya gini, kita kembali ke zaman dulu lagi waktu Shimizu sebelum berkembang seperti sekarang ya. Shimizu itu mengeluarkan barang pompa. Salah satunya itu ada tipe yang sumur dangkal ya, yang non auto dan auto. Nah itu yang ikonik itu PS128 yang non auto dan PS130 yang auto. Oke. Nah jadi setelah kita survei, ternyata banyak konsumen yang membeli PS128 tapi dikombinasi dengan tambahan small tank sama pressure switch. Jadi mau beli yang murah, yang non auto, tapi pengen dijadiin auto. Jadinya jatuhnya lebih mahal. Lebih mahal jadinya kalau sama udah beli pompa masih beli spare part lagi. Iya. Nah dari situ kita kembangkan dan kita keluarkan produk yang namanya tipe PS135E. Belakangnya E, artinya ekonomis. Nah karena ekonomis itu sendiri, kita menyesuaikan spare partnya. Contohnya small tanknya nggak pakai membran. Bukan berarti nggak ada angin. Saat kita pasang pasti angin itu terjebak di sana. Oh, artinya nggak ada angin itu nggak ada membran. Nggak ada membran. Oh, gitu. Nah, terus untuk 130 kan fling to fling, tapi kalau untuk 135 kan flingnya cuma di suction doang. Oh iya. Ini ya. Kebetulan ya, pas di belakang kita. Nah, ini ada flanknya. Ya, kalau ini 130-nya ini. Nah, 130 ini ada flank, terus di belakangnya flank. Kemudian ini ada membrannya ya, yang 130 ya. Ya, ada membrannya. Ini ya, kalau nanti akan saya perlihatkan lebih dekat. Nah, ini yang 135 nggak ada membrannya. Sehingga ya kalau kawan-kawan bilang nggak ada membrannya, sebetulnya ya pilih yang ada membrannya. Ya sebetulnya Shimizu ini sebetulnya menyediakan berbagai macam pilihan ya. Akhirnya tergantung lagi konsumen ya. Konsumen. Kalau mau dananya sedikit ya dapat yang nggak ada membrannya. Kalau mau nambah sedikit lagi dana, maka bisa dapat yang bermembran. Bermembran gitu. Jadi kita mengeluarkan banyak varian. Tergantung konsumen mau milihnya yang mana dan tergantung koceknya juga. Akhirnya nyatanya yang ini yang paling laris ya Mas? Iya. Yang nggak ada membrannya. Yang nggak ada membrannya. Buktinya tadi
Jadi itu ya Mas Wintoko sama yang kawan-kawan lain mungkin ada pertanyaan yang mirip. Ya, kalau memang pengen beli yang ada membrannya, pilih yang ini ya. PS130. PS130. Oke, terjawab nih. Saya penasaran saya juga selama ini. Baik, ini dari Cak Met. Mungkin Cak Slamet ini. Bukan Cak Metal ya. Oke, tolong beri masukan agar mereka juga membuat pompa jet cleaner yang hemat listrik, Pak. Saya yakin akan laris manis. Mau nggak bikin, Mas? Untuk sementara ini kita masih belum merambah ke pasar jet cleaner. Kita masih fokus ke pompa pompa rumah tangga. Rumah tangga sendiri. Rumah tangga sendiri, nggak rumah tangga orang lain. Oke. Baik, kemudian lanjut ya ke Mas Fitra Yudo Nugroho. Jika pompa Shimizu digunakan untuk pompa sirkulasi di kolam ikan, bagus buruknya apa aja? Emang ada Mas pompa sirkulasi kolam? Sebenarnya kalau untuk pompa sirkulasi kolam ikan kita masih belum punya ya. Tapi kalau untuk pompa celup yang untuk menguras kita ada. Contohnya seperti ini. Kita punya yang otomatis. Ada ya? Ada. Nah, kalau untuk pompa celup yang otomatis kita ada. Ini salah satunya, ini pompa celup yang paling besar. Jadi ini switchnya yang otomatisnya. Iya, routing switchnya. Iya. Nanti kalau udah habis airnya cek gini mati ya. Iya. Jadi kalau airnya masih tinggi, gini nyala. Terus ini ya kawan-kawan, ini adalah belahan ya. Jadi jangan dikira pompanya berantakan seperti ini. Ini lagi dibelah ya. Biar ketahuan dalapannya. Ya. Kawan-kawan juga yang minta kan untuk dibelah. Kemarin saya capek belahin, enggak sih. Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk sirkulasi nggak ada, tapi nguras kolam ya pakai yang itu tadi. Oke, dari Mas Zainal Heriana. Namanya ini kayaknya orang Jawa Barat ini. Sepertinya Zainal Heriana. Kalau Jawa itu Haryono. Oke, saran untuk Shimizu untuk pompa air model PS128 atau yang sejenis, tutup impellernya diperbaiki supaya lebih awet. Tuh, memangnya nggak awet ya? Gimana? Kalau sementara ini selama kita menerima komplainan dari konsumen-konsumen atau dari cabang-cabang itu ya, kita nggak ada yang komplain impeller cover yang dimaksud mungkin impeller cover ya, tutup covernya, tutup impellernya itu rusak atau karena hancur atau gimana, kalau nggak terketok ya, diketok atau dibanting gitu. Jadi kalau menurut saya masih kuat sih. Oh gitu. Jadi ini untuk Mas Zainal Heriana, kita perlu tahu nih masalahnya apa ya. Soalnya kalau lampu kena matahari mungkin ya? Nggak mungkin, karena bahannya itu PBT, plastik engineering yang masih kuat. Oh gitu ya. Tadinya saya sempat khawatir mungkin plastik kena matahari lampu, ternyata enggak ya teman. Jadi untuk Mas Zainal Heriana kita perlu tahu nih ya, rusaknya kenapa dulu. Ya, kalau ketendang, kepukul, kebanting, ya, itu pasti rusak. Emangnya main Smackdown. Oke, nggak apa-apa. Ngomong terima kasih ya. Nanti kalau Mas Zainal memang ada fotonya, terus bisa difotoin ya. Nanti bisa dianalisa. Oh iya, kemarin tuh jadi gini ya, kalau saya juga bukannya sok tahu, tapi kebetulan saya ini udah hari keempat ya di sini. Hari keempat. Jadi saya kemarin sempat nerima training product knowledge ya. Jadi saya dikasih tahu ini itu, jadi udah tahu banyak. Nah, salah satunya tentang ini material-materialnya. Jadi ya material yang dipilih ini meskipun kadang ada yang plastik, itu bukannya terus lemah ya, plastiknya itu plastik kuat juga. Yang ke masa depan itu metal-metal ya, logam itu bakal digantikan oleh plastik-plastik. Terutama besi cor. Jadi nanti kawan-kawan jangan heran, trennya di 10 tahun ke depan mungkin akan semakin banyak produk pompa yang terbuat dari plastik. Seperti itu namanya. Oke, kemudian dari Mas Dadit Permadi Kurniawan, pertanyaannya adalah, alhamdulillah semoga lebih bermanfaat bagi channelnya. Terima kasih. Amin. Yang ingin saya tanyakan ke Shimizu tentang service centernya di tiap kota, mohon difasilitasi. Terima kasih. Nah, gimana Mas? Ada nggak service center di tiap kota? Ya, kebetulan kita sudah banyak cabang se-Indonesia ya, terutama di provinsi atau ibu kota provinsinya.
Nah, kalau untuk teman-teman ingin cek di daerahnya itu service centernya di mana, bisa buka websitenya shimizu.co.id dan atau telepon langsung di call centernya di sini. Nah, nanti saya akan tuliskan nomornya. Kita nggak ngapalin soalnya. Oh ya, ngomong-ngomong yang di kartu garansi juga udah dicantumkan ya? Ya benar, di kartu garansi di bagian belakangnya itu sudah dicantumkan. Oh, termasuk yang apa yang kerjasama sama Shimizu? Ya, kita juga ada kerjasama dari pihak lain untuk menangani komplainan atau servisan produk-produk kami. Oke. Baik, terima kasih. Kemudian kita lanjut ya dari pemilik Mandiri Channel. Tanya Pak Di, perbedaan PC 267, 268 sama 260 kapasitas sama-sama 30 meter. 30 meter maksudnya 30 Hisapnya mungkin. hisapnya. Hisapnya, kapasitas kan aliran airnya. Harganya kok beda-beda gitu. Ini pompa apa ya, Mas? Jadi ini tipe jet pump. Oh, jet pump. Jet pump. Hisapnya emang 30 meter ya? Ya, rata-rata bisa sampai 30 meter. Oke, kan apa nih perbedaannya? Maksimal hisapnya bisa sampai 30 meter. Sorry. Iya, iya. Apa nih perbedaan 260, 267 sama 268? Kok pilihannya kok ada 3 gitu? Ya, kembali lagi seperti yang tadi, kita banyak varian, itu juga supaya konsumen dapat memilih sesuai dengan harganya kan. Jadi Di sini ada juga ya? Ada di sana. Nanti saya lihatkan ya kawan-kawan di model-modelnya. Jadi tadi itu perbedaannya Jadi kita nggak langsung 3-nya, dua-dua dulu. Jadi 267 sama 268 itu sebenarnya produknya sama. Produknya sama, hanya ada versi ekonomisnya dan versi yang biasa. Jadi yang ekonomis ini 267. 267 itu kenapa lebih murah daripada 268? Karena 267 ini jet pump yang tanpa otomatis. Oh, oke. Jadi spare part otomatis seperti pressure switch sama pressure tank itu kita nggak kasih, nggak include lah. Yang di tipe apa tadi? PC 267. 267. Kalau 268-nya itu versi yang otomatisnya. Komplit ya? Komplit. Ada tankinya. Ada tankinya, ada pressure switch-nya, ada pressure gauge-nya. Kita kasih. Kalau mata jet semua dapat ya? Semua Pak dapat karena ini kan jet pump. Yang 260? Kalau untuk yang 260 kenapa lebih mahal? Karena yang pertama dia dapat otomatis. Dan untuk motornya itu terbuat untuk housing motornya ya, atau rumah motornya terbuat dari aluminium diecast. Cara membedakan gampang kok. Jadi kalau untuk yang aluminium diecast itu ada sirip-siripnya. Iya, iya. Nanti fotonya akan saya perlihatkan di. Oh gitu. Nah ini juga nih menjawab pertanyaan kawan-kawan kenapa terbuat dari plat gitu ya. Iya. Sebetulnya kalau kawan-kawan pengen beli yang terbuat dari aluminium dicetak tebal, ada juga. Masalahnya kantongnya ada isinya enggak? Ya jadi pilihannya banyak kan. Jadi kalau pengen murah ya dari plat, kalau pengen yang mahal ada aluminium gitu ya. Ini ada pertanyaan dari channel yang namanya unik ini. Gaji kemarin belum habis, sudah gajian lagi gitu. Duitnya banyak banget. Sok pede. Oke. Pertanyaannya ya, kenapa posisi tabung PS 135E dan 130 posisi dibuat miring, kenapa enggak tegak berdiri gitu? Nah, kenapa Mas alasannya? Jadi yang pertama sih kenapa tidur gini ya? Kenapa Enggak nongol ke atas gitu ya? Alasan utamanya sih efisiensi untuk pas saat pemakingan. Jadi kalau saat pemakingan, kalau ke atas gini kan packingnya tambah ke atas, tambah besar volumenya, kan nggak mungkin kardusnya cuma tek gini kan nggak mungkin. Jadi kan kalau mau ke berdiri, jadi semuanya itu harus kotak gede gitu kan. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita mengurangi kerusakan saat distribusi. Jadi kalau nongol itu ketendang patah gitu kan. Jadi itu alasan utamanya sih. Iya. Itu ya kawan-kawan. Dulu saya juga penasaran, baru tahu sebenarnya. Oke, selanjutnya dari Mas Faizin Al-Abror ya. Pak, coba minta dijelaskan kekurangan dan kelebihan jet pump versus pompa satelit submarine. Nah, maksudnya ini submersible. Submersible. Pompa satelit dulu Mas. Apa nih keunggulannya nih? Keunggulan pompa satelit ya yang tadi dijelaskan oleh Pak Iwan ya, bahwa pompanya itu nggak nampak di mata karena pompanya itu masuk ke dalam sumur. Jadi yang pertama nggak berisik, terus yang kedua anti maling pastinya. Oh gitu.
Ya nggak bisa dicolong ya, Nggak bisa di dalam sumur kok. Oh, nyolong harus Susah, kerja nekat dulu. Iya. Itu untuk satu. Kemudian kalau ininya apa namanya, kapasitasnya lebih besar nggak ya? Kapasitasnya pasti lebih besar karena dia kan nggak kebagi, dia hanya mendorong aja dari pompanya yang sudah terendam, tinggal ngedorong ke atas, jadi 100% keluar semua. Jadi itu ya kawan, lebih rapi instalasinya, nggak kelihatan ada pompa karena pompanya di dalam sumur. Nah ini kalau kalian penasaran tentang submersible, nanti akan saya bikin videonya terpisah ya. Kita akan belajar submersible. Terus kenapa dia, ya ini pompa yang mungkin model paling terakhir keluar ya Mas. Iya benar. Jadi ini canggih ini sebetulnya. Tapi orang banyak yang takut makainya karena belum tahu aja. Nanti kita kenalan dulu. Kalau nggak kenal maka tak sayang. Ya. Nanti habis kenalan ya beli ya sama Mas Eka. Oke, jadi itu keunggulannya tadi karena nggak kelihatan, jadi nggak berisik juga karena di dalam sumur ya. Terus nggak bisa dicuri. Ya, kalau nyuri malingnya susah sekali ya, harus ngeluarin dari sumur. Oke, selanjutnya kalau yang ini jet pump nih, apa nih keunggulannya ya? Keunggulannya jet pump itu pompanya itu kelihatan karena surface pump kan, jadi pompanya itu ada di atas tanah, bukan direndam ya, ini di atas tanah. Dan keunggulannya kalau seumpama ada pompanya ada maintenance atau ada kerusakan, jadi kita langsung bisa eksekusi langsung di tempat. Jadi langsung kelihatan kerusakannya apa gitu kan. Jadi enaknya sih ya pompanya ada di situ, jadi nggak usah nyabut-nyabut dari sumur kayak submersible. Ya sebenarnya sih masing-masing ada keunggulannya masing-masing ya. Jadi kemudian kembali ke konsumen lah, mau pilih yang mana gitu ya. Nah selanjutnya ini dari channel H345, Shimizu seharusnya udah mulai bikin line produk pompa DC mulai dari pompa sprayer, pompa akuarium, pompa kolam, pompa kasur angin, pompa ban. Kalau perlu bikin kipas angin juga. Gimana Mas? Mau bikin nggak itu semuanya? Untuk saat ini kita masih belum ke ranah situ ya. Kita hanya fokus ke pompa rumah tangga. Oh gitu. Ngurusin rumah tangga dulu kan? Ya, ngurusin rumah tangga. Jangan ngurusin orang lain. Oke. Jadi ini sebetulnya yang saya tangkap ini Shimizu sebetulnya berarti udah dipercaya oleh masyarakat luas sehingga mereka minta bikin yang lain-lain. Kalau perlu nanti bikin TV segala macam kayaknya gitu. Nada-nadanya begitu. Ini dari Mas Irman Arif ya. Tolong tanyakan kenapa sekarang kawat gulungannya diganti dengan bahan aluminium, tidak tembaga lagi. Emang ada ya Mas yang terbuat dari aluminium? Itu hoax. Kita bisa membuktikan dan bisa dipertanggungjawabkan apa yang tertulis di kemasan kita. Oh gitu. Jadi di kemasan kita itu ada yang tulisan 100% gulungan motor tembaga. Oh, jadi udah ada tulisannya loh kawan-kawan, 100% tembaga gitu ya. Jadi kalau ada nipu-nipu itu pasti nggak berani kawan-kawan Shimizu ya. Karena apa? Itu ada badan hukum apa sih namanya yang lembaga konsumen kayak gitu ya. Itu bisa dituntut di pengadilan kalau ngasih informasi palsu. Urusannya langsung ke jaksa. Iya, jadi nggak ada kawan-kawan yang terbuat dari apa tadi? Aluminium. Aluminium enggak. Semuanya tembaga. Itu hoax. Oke. Selanjutnya dari Mas Aris Aryadi, tolong sampaikan ke pihak Shimizu kalau bisa dalam produksi kurangi berat pompa, tapi tenaga tetap sama. Kesulitan pompa Shimizu pada beratnya, apalagi pompa harus diletakkan di bawah tanah 3 meter. Bawah tanah 3 meter. Maksudnya itu masuk ke sumur gali. Mungkin kalau di gimana Mas? Ya kembali lagi seperti tadi ya, kita sebenarnya boleh nggak sih masukkan pompa itu ke sumur? Oh kita sebenarnya kita nggak nyarankan, karena kan kalau di dalam sumur berarti kan lembab. Nanti kalau seumpama belinya yang masih plat, kita kan banyak variasi ya. Belinya yang masih plat, terus lembab, karat, yang disarankan produk kita lagi. Gitu. Padahal penempatannya itu nggak disarankan. Itu saya lihat orang itu karena sedotannya nggak kuat, makanya dimasukkan ke sumur. Mungkin lebih dari 9 meter gitu. Jadi solusinya apa nih? Solusinya kan kita banyak variasi, terus banyak tipe, banyak model-model pompa. Jadi ya kalau nggak bisa menghisap lebih dalam, ya jangan pompanya yang digantung, tapi ganti ke produk kami yang lebih lagi performanya. Intinya harus benar milih tipe pompa. Iya benar. Jangan pompa yang salah dimasukin ke sumur kan.
Kalau jadi kaget. sumurnya ini kalau sumurnya bisa ngomong udah minta tolong. Saya juga kaget tadi, masa di bawah tanah, berarti dikubur dong. Oh iya. Oke. Tolong disampaikan Pak, untuk dudukan pompa Shimizu dibuat lebih tebal, lagi platnya mudah berkarat gitu. Gimana Mas? Kita juga ada sih sebenarnya. Kalau untuk yang tebal, nah ini kakinya nggak dari plat dan kakinya juga lebih tebal. Bahan apa ya? Besi cor dan di EDP kita dicat dengan proses elektromagnetik. Jadi ini kawan, rupanya ada ya, nggak semuanya plat. Ya, kembali lagi ke tadi, kantongnya isinya berapa, maka dapatnya kayak apa gitu ya. Jadi kalau kawan-kawan bandingin sama pompa-pompa yang lebih mahal ya tentu saja nggak fair ya. Kalau pengen murah ya dapatnya yang plat. Tapi kalau dibandingin sama produk yang mahal gitu, nanti bandinginnya sama yang Shimizu yang lebih mahal juga gitu. Oke, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya Mas Agus Giredi untuk Shimizu buatin pompa DC dong. Oh ini tadi udah dijawab ya. Sama pertanyaannya. Nah, sama aja. Jadi itu tadi ya kawan. Sementara produknya itu pompa rumah tangga dulu. Jadi bukan untuk pompa ladang, pompa ikan air gitu ya. Pompa air ikan. Kemudian dari Mas Amirul Mukminin Leo, apa Shimizu ada pompa selain pompa sumur dangkal? Ada nggak Mas? Ada. Pompa sumur dalam ada ya? Ada pompa sumur dalam, ada pompa sumur dangkal, ada submersible atau pompa rendam, ada pompa celup yang portable, jadi direndam tapi nggak selamanya. Jadi kalau mau nguras dipakai, atau kalau sudah kita simpen, ya. gitu kita ada. Banyak rupanya. Nanti saya akan cantumkan katalognya, kawan-kawan bisa klik linknya di kolom description di bawah video ini ya. Itu aja. Ya, banyak sekali sebetulnya. Banyak. Saya itu di belakang saya ini kan banyak banget tuh. Saya aja sampai bingung melihatnya. Kalau disuruh nginget-nginget jumlahnya aja nggak tahu, apalagi nama modelnya ya. Cuman nanti saya akan fotoin satu-satu. Kemudian dari Mas Indrayana, mohon tanyakan seberapa lama motor bertahan tanpa air tersedot. Nah ini katanya udah dites ini ya, tes dry run ya, Iya. tanpa ada air gitu. Tanpa ada air. Kita sebelum kita pasarkan produk-produk kita itu kita sudah menjalankan beberapa tes. Salah satunya ada tes dry running yang kita jalankan selama 10 jam. 10 jam aja nggak rusak ya? Nggak rusak. Spare setelah 10 jam kita bongkar spare partnya, kita cek lagi, nggak ada yang rusak. Ternyata 10 jam pun tahan. Tapi jangan dites 10 jam ya, cukup ngetesnya di pabrik aja. Kita kalau bisa pompa itu ya sebaiknya selalu basah, selalu ada airnya ya, jangan sampai enggak. Tapi kalaupun nggak sengaja, ya itu tadi 10 jam pun masih tahan. Kalau 10 jam nggak ketahuan itu keterlaluan kawan. Masa 10 jam nggak keluar air kita diem aja ya. Harusnya segera dicek ya, kenapa nggak keluar air. Kemudian dari Mas Salman Al-Farisi, wah namanya bagus banget. Nitip tolong tanyakan kenapa bodi motor pompa Shimizu bahannya dari plat besi. Udah dijawab tadi ya. Sudah tadi. Sama ini. Suara berisik Shimizu dibandingkan Grundfos, kenapa ya? Kenapa Mas? Yang pertama karena kalau dibandingin dengan merek yang Grundfos itu ya harga lah. Yang pasti pada harga. Terus yang kedua kenapa berisik? Kita kan tipenya kan ekonomis ya, bisa dibilang harganya terjangkau, tapi performanya bisa dibandingkan dengan merek lain. Bisa bersaing ya. Bisa bersaing dengan, dan satu lagi kita terpaku pada slogan kita yaitu sedatannya kuat, semburannya kencang. Oh, oke. Jadi ini kawan-kawan, kalau bandingin itu jangan sama yang harganya berapa kali lipat ya kira-kira? Kira-kira 3 kali lipat. 3 kali. Bandingin harus yang sama lah. Harusnya kan nanya juga, kenapa Shimizu harganya lebih murah dibandingkan Grundfos? Kita nggak apa-apa nih ngomong mereknya. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Oke, selanjutnya dari Indo Supremasi, saya pakai APC pompa merek Shimizu gagal total, minta di restart terus, akhirnya saya ganti pakai Closits lancar jaya. Kenapa Mas kira-kira? Gagalnya kenapa dulu nih? Soalnya kan kalau untuk produk APC itu kan
khususnya untuk Shimizu ya, APC Shimizu itu dengan tipe SC015 itu ada beberapa proteksi. Nggak ada air, dia failure atau kegagalan. Terus ada kotoran yang menghambat valve-nya juga terjadi failure. Jadi ini kegagalannya apa dulu nih? Kita harus identifikasi. Jadi ini nggak jelas ya kawan-kawan. Kemarin sebelumnya itu saya juga udah pernah bikin konten gitu ya. Jadi kawan-kawan banyak yang nanya itu, Pak nggak bisa dipakai atau nggak bisa nyala. Kita itu terus terang nggak bisa jawab begitu saja tanpa tahu persoalannya secara lengkap gitu ya. Jadi kalau dibilang kok nggak bisa itu harus tahu dulu nggak bisanya kenapa. Karena apalagi tadi seperti dijelasin oleh Mas Eka kan APC itu kompleks programnya ya. Jadi kita harus tahu dulu. Kadang-kadang di situ itu ada namanya reed switch ya. Mungkin reed switchnya lagi keganjel kotoran atau apa bisa juga. Bisa juga. Jadi ada beberapa proteksi yang perlu kita pahami dulu. Baik, kayaknya pertanyaannya udah habis nih Mas ya. Untuk kawan-kawan yang pertanyaannya belum terjawab, insya Allah suatu saat kalau saya ada kesempatan saya usahakan dijawab ya. Kalau enggak, kawan-kawan seperti tadi saya bilang bisa ke channelnya Mas Eka, nanti saya akan cantumkan di kolom description ya, silakan kunjungi. Baik, terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan.